semuanya dalam kondisi sehat semuanya untuk siap memuji Tuhan. Walaupun pada masa PJJ kita akan terus semangat, kita akan terus memuliakan Tuhan dan lebih lagi bersemangat di dalam belajar kita. Kita akan bersama-sama hari ini memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu bagi kami, karena kekuatan kesehatan Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena kesetiaan Tuhan bagi kita luar biasa, tidak pernah beranjak, tidak akan pernah bergoyang. Mari kita bersama-sama berdiri menaikkan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak bagiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari lebih semangat lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiamu, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Lebih lagi, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihi, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Amin, haleluya. Kasih Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah beranjak. Mari kita anak-anak persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita mau sembah Dia, muliakan Dia, nyanyi haleluya bagimu Bapa. Kami mau datang menyembah-Mu saat ini. Kami mau datang memuliakan-Mu saat ini. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita untuk fokus dengan firman Tuhan, ya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita datang lebih pada Tuhan. Siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita nyanyi bersama, memuliakan Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, jiwa roh kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, pengertian di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati dan turun di tengah-tengah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kalimat apa tadi? Langsung. Yes. Kasih itu memberi dengan tulus ikhlas. Satan menanggung segala sesuatu. Kasih itu lemah lembut dan murah hati. Kasih pengharapan. Kasih itu memberi dan berkorban dengan tulus. Kasih itu mengampuni. Kasih itu memberi perhatian dengan tulus. Harus saling mengerti. Kasih, sukacita. Kasih itu hidup, karena kasih Kristus kita beroleh hidup. Murah hati. Tulus. Memeluk dengan sayang. Kasih itu di saat kita merasa kekurangan, tapi bisa berbagi dengan sukacita. Kasih selalu mengampuni dan selalu melakukan yang terbaik. Memberi dengan tulus hati. Unconditionally, kasih yang tanpa syarat. Karena apa yang dari hati pasti nyampe sampai hati. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di Chapel hari Jumat, dan hari ini Mr. Denny akan berbicara dengan satu tema dengan judul Straight from the Heart atau langsung dari hati, ya. Nah, Straight from the Heart ini akan menjadi tema karis sepanjang tahun ajaran 2021-2022,
Dan untuk itu kita akan awali dengan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Kalau anak-anak mau buka ataupun nanti akan muncul di layar ini ya. 1 Korintus pasal 13 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke berapa? 13. Panjang ayatnya ya. Tapi kita akan baca dulu, Mr. Denny akan bacakan buat anak-anak semuanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan ayat 4 ini ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Keren banget. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, yaitu seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, anak-anak semua tadi sudah melihat Mr. Denny minta beberapa guru untuk menyampaikan arti atau definisi kasih menurut mereka. Dan mereka memberikan berbagai macam arti yang berbeda-beda. Ya, arti yang berbeda-beda menurut versi mereka atau menurut pengalaman mereka masing-masing tentunya. Nah, sebelumnya Mr. Denny mau cerita sebuah cerita dulu ya. Ada seorang ibu yang tinggal dengan 4 orang anaknya. Dan suatu hari anaknya itu rebutan. Wah, ngomong sama ibunya. Wah, ibu, mother, I love you so much. Yang sulung bilang, saya yang paling besar, karena itu saya yang lebih dulu dan paling lama mengasihi mama. Wah, anak kedua gak mau kalah ya. Dia berkata bahwa saya juga sangat mengasihi mama, karena dalam keluarga ini hanya saya satu-satunya perempuan. Jadi saya yang paling mengasihi mama. Anak ketiga dengan tegas berkata, mama, aku mengasihimu. Kalau ada yang mau mencelakai mama, pasti aku akan melindungi. Terus anak bungsu bilang, yang paling bungsu bilang ini, saya memang paling bungsu, tetapi saya juga sangat mengasihi mama. Kemudian dia memeluk ibunya. Wah, mamanya seneng banget. Waduh, mama seneng banget ya. Kalian semua sayang mengasihi mama. Nah, suatu hari mamanya ini butuh untuk mengantar sebuah barang ke tempat temannya. Sudah harinya udah agak sore gitu ya, sore-sore gitu. Wah, ini penting sekali. Nah, kemudian mama tanya sama anak-anaknya. Nah, bisa nggak bantu mama tolong antarkan ini ke tempat teman mama? Si sulung yang paling gede dia mikir-mikir, waduh dia harus nyelesain PR ini. Waduh, nggak bisa ini, aduh. Males banget rasanya. Yang kedua mikir, wah, aku kan anak perempuan, harusnya mama aja yang nyuruh anak laki-laki. Yang anak ketiga lihat, wah, di
Luar udah mulai gelap ini, kayaknya mau hujan juga ini. Wah bener hujan deras banget. Aduh di luar deras banget. Aduh malas banget mau pergi. Terus mamanya lihat, waduh anaknya kok semua sibuk dengan masing-masing punya urusannya sendiri-sendiri, nggak mau nganter pesanannya barangnya mama tadi. Terus waktu mamanya lihat kepada yang si bungsu yang paling kecil, ternyata si bungsu itu sedang pakai jas hujan dan siap mengantarkan barang pesanannya mamanya itu. Kemudian mamanya nyerahkan barang itu ke anaknya, dia bilang, loh di luar tuh mau hujan loh, hujan besar loh, kamu nggak takut? Nak? Dia bilang, ini mama, saya nggak takut, saya akan tetap pergi mengantar barang sesuai pesanan mama karena saya mengasihi mama. Wah ini luar biasa anak-anak ya, luar biasa. Ini sebenarnya sebuah cerita yang luar biasa yang menggambarkan bahwa sebenarnya kalau kita berkata kita mengasihi, itu seharusnya tidak menjadi sebuah perkataan saja, tidak hanya dalam pikiran kita saja bahwa kita mengasihi, tetapi kalau kita berkata kita mengasihi, seharusnya kasih itu terwujud dalam tindakan atau perbuatan. Bukan sekedar pikiran, bukan sekedar kata-kata, tetapi juga sebuah tindakan dalam satu perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sebuah kata-kata yang manis sekali, bukan, tetapi kasih itu harus menjadi gaya hidup. Kasih itu harus menjadi sebuah identitas dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, seperti Mr. Denny bilang kemarin, mulai tahun ajaran ini kita dapat sebuah tema dari Karis Malang juga sama, yaitu straight from the heart. Artinya langsung dari hati. Artinya apa anak-anak? Bahwa segala yang kita lakukan itu harus berasal dari hati atau harus berasal dari kasih. Kalau kita baca tadi ya 1 Korintus tadi berkata bahwa kalau saya bisa berbahasa malaikat, saya bisa berbahasa roh, saya menyerahkan tubuh saya dibakar, saya membagi-bagikan apa yang saya punya. Tetapi kalau itu tidak didasari dengan kasih, maka itu percuma. Itu nggak ada artinya sama sekali. Nah, coba Mr. Denny akan berikan sebuah sama dari 1 Korintus 13 tadi, tetapi dalam bahasa sehari-hari. Jadi firman Tuhan Alkitab dalam bahasa sehari-hari. Meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi tanpa arti. Meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah, mengerti semuanya dengan dalam, tahu segala sesuatu, percaya kepada Allah bisa memindahkan gunung dan sebagainya, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Nah, ini perlu anak-anak dan semua staf Karis juga ketahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari dengan kasih. Harus didasari dengan kasih. Kalau kita berkata kita mengasihi mama kita mengasihi orang tua kita mengasihi saudara kita, kakak adik, kita mengasihi teman kita, maka itu harus ditunjukkan dalam kasih, dalam bentuk kasih. Menarik nanti Mr. Denny mungkin putarkan sedikit ya, anak-anak lihat sedikit cuplikan dari video temannya Mr. Denny yang ada di Jakarta. Coba kita lihat dulu sebentar. Teman saya jago bahasa roh tapi ngomongin orang juga hebat. Ayolah, saudara. Ini untuk mengerti bahasa roh dibutuhkan karunia mengartikan bahasa roh. Tapi untuk mengerti bahasa kasih nggak dibutuhkan itu. Semua orang yang punya hati pasti ngerti bahasa kasih. Dan kita mesti lebih jago berbahasa kasih daripada berbahasa roh. Asli. Kalau di gereja di perkumpulan gini nggak apa-apa, kita bangkitin iman kita. Tapi di luar sana kan nggak lucu. Tiba-tiba orang minta bantuan, minta makanan, malah kita doain pakai bahasa roh. Ya dia kan bingung. Beliin makanan dong. Gue lapar. Emang kata lapar didoain terus sembuh gitu laparnya? Lapar itu butuh makan, bukan butuh doain. Kalau nggak punya duit mesti dibantuin dong. Kalau nggak punya kerjaan mesti dibantuin nyari dong. Nggak cukup didoain doang. Kalau sakit bisa didoain, tapi apa kalau bisa bawain dia ke rumah sakit, beliin dia obat kan lebih bagus. Nah, menarik ya, luar biasa ya. Apa yang dikatakan oleh Pastor Christopher Tapiheru tadi menarik, bahwa sebenarnya yang harus kita dalami, yang harus kita selalu lakukan dalam kehidupan ini adalah bahasa kasih.
kasih. Ya, itu yang harus menjadi bagian dari hidup kita, bahasa kasih. Orang bisa bahasa roh, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi bahasa roh itu harus ada orang yang bisa mengartikan, punya karunia untuk mengartikan. Tetapi seperti pastor tadi bilang bahwa bahasa kasih itu selama kita punya hati, kita bisa merasakan, kita bisa mengartikan, kita bisa mendalami arti dari bahasa kasih itu. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari ini keluarga Karis banyak yang isolasi mandiri, banyak yang mengalami dampak dari COVID ini ya, dari pandemi yang ada sekarang ini. Kita semua mengalami, anak-anak nggak bisa ke sekolah, guru-guru kita semua sangat kehilangan, nggak bisa ngajar secara langsung. Itu kami sangat kehilangan juga, dan semua orang pun berdampak lah, pandemi ini berdampak. Tetapi Mister ini bersyukur karena teman-teman yang ada di Karis, komite, orang tua semua punya hati yang luar biasa, punya niat untuk menunjukkan kasih itu melalui sebuah perbuatan yang nyata. Dan mulai minggu lalu kita mengambil sebuah tindakan, kita mengumpulkan dana bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, kita memberikan bantuan bakti sosial kepada keluarga-keluarga yang sedang isolasi mandiri. Beras, sembako, minyak, ya, vitamin, susu. Kalau yang punya anak kecil ada pampers dan sebagainya. Itu sebuah bentuk dari tindakan kasih yang bukan hanya dikatakan, bukan hanya dipikirkan, tetapi diwujudkan dalam perbuatan, dalam sesuatu tindakan yang nyata. Nah, kasih itu seharusnya seperti itu, anak-anak. Kalau anak-anak berkata anak-anak mengasihi orang tua, mengasihi papa mama, tunjukkan itu dalam sebuah perbuatan. Kalau misalnya papa mamanya membutuhkan bantuan, berikan bantuan. Gak usah banyak alasan dan sebagainya, berikan bantuan pada mereka. Kalau melihat mungkin mamanya pulang capek, dipijitin mungkin, itu hal simple enggak. Tapi bukan berarti itu dipijitin terus baru itu minta jajan, bukan. Kasih harus memberikan tanpa, tadi ada yang bilang apa? Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Wah, mama capek ya, tak pijeti ya mah. Kakinya mana? Tak pijeti. Wah, itu mamanya kan. Ya ampun, seneng banget pasti. Atau ayahnya pulang kerja, papanya pulang kerja. Sini pak, tak pijeti pundaknya. Capek ya pak. Tak bikinin minum ya pak. Wah. Atau mungkin lihat adiknya sedang kesulitan belajar. Hitung-hitungan, aduh. 5 tambah 3 berapa toh? Nggak bisa. Wah, padahal kamu tahu 5 tambah 3 langsung. Mungkin bisa dibantu mengerjakan, membantu mengajari caranya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi teman kita. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan dan semua orang yang melihat video ini, mari kita bersama-sama menunjukkan kasih kita dalam satu perbuatan yang nyata, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang mengenal Kristus melalui hidup kita, melalui kasih yang kita tunjukkan kepada mereka. Anak-anak, jangan hanya sedar berkata mengasihi, jangan hanya sekedar berpikir bahwa saya mengasihi, tetapi mari tunjukkan itu dalam sebuah bentuk kasih, perbuatan yang nyata, yang memberkati orang lain. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.